Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila, NIM 19310411161 dari kelas PJKRD. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang prinsip dan alat evaluasi. Prinsip evaluasi. Ada satu prinsip yang penting dalam kegiatan evaluasi, yaitu adanya triangulasi atau hubungan erat tiga komponen, yaitu 1. Tujuan pembelajaran, 2. Kegiatan pembelajaran atau KBM, dan 3. Evaluasi. Triangulasi tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut. KBM evaluasi. Penjelasan dari bagian triangulasi adalah sebagai berikut. 1. Hubungan antara tujuan dengan KBM, yaitu kegiatan belajar mengajar yang dirancang dalam bentuk rencana mengajar yang disusun oleh guru dengan mengacu pada tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, anak panah yang menunjukkan hubungan antara keduanya mengarah pada tujuan dengan makna bahwa KBM mengacu pada tujuan, tetapi juga mengarah dari tujuan ke KBM, menunjukkan langkah dari tujuan dilanjutkannya pemikirannya ke KBM. 2. Hubungan antara tujuan dengan evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana tujuan sudah tercapai. Dengan makna demikian, maka anak panah berasal dari evaluasi menuju ke tujuan. Di sisi lain, jika dilihat dari langkah dalam menyusun alat evaluasi, ia mengacu pada tujuan yang sudah dirumuskan. 3. Hubungan antara KBM dengan evaluasi. Evaluasi harus mengacu dan disesuaikan dengan KBM yang dilaksanakan. Sebagai misal, jika kegiatan belajar mengajar dilakukan oleh guru dengan menitik beratkan pada keterampilan, evaluasinya juga harus mengukur tingkat keterampilan siswa, bukannya aspek pengetahuan. Kecenderungan yang terdapat dalam praktek sekarang ini adalah bahwa evaluasi hasil belajar hanya dilakukan dengan tes tertulis, menekankan aspek pengetahuan saja. Lanjut, hal-hal yang berkaitan dengan aspek lain kurang mendapatkan perhatian dari evaluasi. Untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih baik, maka kegiatan evaluasi harus bertitik dari prinsip-prinsip umum sebagai berikut. 1. Kontinuitas. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, evaluasi pun harus dilakukan secara kontinu pula. 2. Komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. 3. Adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi, guru harus berlaku adil dan tanpa pilih kasih kepada semua peserta didik. Guru juga hendaknya bertindak secara objektif, apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. 4. Kooperatif. Dalam kegiatan evaluasi, hendaknya guru bekerjasama dengan semua pihak seperti orang tua, peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. 5. Praktis. Praktis mengandung arti mudah digunakan baik oleh guru itu sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Menurut Sudijono tahun 2001 231-33, evaluasi hasil belajar dikatakan terlaksanakan dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa berpegangan pada 3 prinsip dasar, yaitu 1. Prinsip keseluruhan. Nah, prinsip keseluruhan dikenal dengan istilah prinsip komprehensif. Prinsip komprehensif dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh, atau menyeluruh. Evaluasi hasil belajar harus mencakup berbagai aspek yang dapat menggambarkan perkembangan atau perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri peserta didik
sebagai makhluk hidup. 2. Prinsip kesinambungan. Prinsip kesinambungan dikenal dengan istilah prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas dimaksudkan bahwa hasil belajar yang baik adalah evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur dan sambung-menyambung dari waktu ke waktu. Evaluasi hasil dari belajar dilaksanakan secara berkesinambungan agar pihak evaluator dapat memperoleh kepastian dan kemantapan dalam menentukan langkah-langkah atau merumuskan kebijaksanaan untuk masa depan serta memperoleh informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan atau perkembangan peserta didik. 3. Prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila dapat terlepas dari faktor-faktor yang bersifat subjektif. Nah, alat evaluasi. Alat adalah sesuatu yang dapat digunakan mempermudah seorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Kata alat biasa disebut juga dengan istilah instrumen. Alat evaluasi juga dikenal dengan instrumen evaluasi. Dengan pengertian tersebut, maka alat evaluasi dikatakan baik apabila mampu mengevaluasi sesuatu yang dievaluasi dengan hasil yang seperti keadaan yang dievaluasi. Secara garis besar, ragam alat evaluasi terdiri atas dua macam bentuk, yaitu bentuk pertama objektif dan bentuk kedua subjektif. Ada dua teknik evaluasi, yaitu teknik non-tes dan teknik tes. 1. Teknik non-tes. A. Skala bertingkat atau ranting scale. Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap suatu hasil pertimbangan. Seperti Oppenheim mengatakan ranting give a numerical value to some kind of judgment. Maka sesuatu skala selalu disajikan dalam bentuk angka. Contoh skor yang diberikan oleh guru di sekolah untuk menggambarkan tingkat prestasi belajar siswa. Biasanya angka-angka yang digunakan diterapkan pada skala dengan jarak yang sama. Meletakkannya secara bertingkah dari yang rendah ke tinggi. Dengan demikian, skala ini dinamakan dengan skala bertingkat. B. Kuesioner atau kuentioner. Kuesioner atau kuentioner juga sering dikenal sebagai angket pada dasarnya. Pada dasarnya, kuesioner adalah sebuah data pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang diukur atau responden. Dengan kuesioner ini, orang dapat diketahui tentang keadaan, data diri, pengalaman, pengetahuan, sikap, atau pendapatan, dan lain-lain. 2. Teknik tes. Berikut ini beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian tes, yaitu 1. Dalam bukunya Evaluasi Pendidikan dari Amir Dayan Indrakusuma yang mengatakan tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat. 2. Dalam bukunya Teknik-teknik Evaluasi dari Muhtar Bukhari yang mengatakan tes ialah suatu percobaan yang diadakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hasil-hasil pembelajaran tertentu pada seorang murid atau kelompok murid. Dari beberapa kutipan dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tes merupakan suatu alat pengumpul informasi. Tetapi jika dibandingkan dengan alat-alat lain, tes ini bersifat lebih resmi karena penuh dengan batasan-batasan. Dan apabila rumusan yang telah disebutkan di atas dikaitkan dengan evaluasi,
yang dilakukan di sekolah, khususnya di suatu sekolah, maka tes mempunyai fungsi ganda, yaitu untuk mengukur siswa dan untuk mengukur keberhasilan program pengajaran. Tes terutama digunakan untuk menilai kemampuan siswa yang mencakup dan keterampilan sebagai hasil kegiatan belajar mengajar. Ditinjau dari segi pelaksanaan, tes terdiri dari 1. Tes tertulis atau written test. Tes tertulis merupakan alat penilaian yang wajib oleh siswa yang meliputi 1. Tes uraian, yaitu semua bentuk tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban dalam bentuk uraian. Tes bentuk uraian menuntut kemampuan siswa untuk mengorganisasi dan merumuskan jawaban dengan kata-kata sendiri. 2. Tes bentuk objektif, yaitu semua bentuk tes yang mengharuskan siswa memilih di antara kemungkinan-kemungkinan jawaban yang telah disediakan, memberi jawaban singkat, atau mengisi jawaban pada kolom titik-titik yang disediakan. B. Tes lisan. Tes lisan merupakan alat penilaian yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung untuk mengetahui kemampuan-kemampuan berupa proses berpikir siswa dalam memecahkan suatu masalah, mempertanggungjawabkan pendapat, menggunakan bahasa dan penguasaan materi pembelajaran. Ditinjau dari jenis pertanyaan yang akan diajukan, tes lisan dapat berbentuk pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Ditinjau dari jawaban yang diinginkan, dapat berbentuk pertanyaan-pertanyaan berupa hafalan, pemahaman, analisis, aplikasi, sistematis, dan evaluasi. Tes lisan dapat dilaksanakan dengan 1 penguji menilai 1 anak didik, 1 penguji menilai sekelompok anak didik, kelompok menguji menilai 1 anak didik, dan kelompok menguji menilai sekelompok anak didik. Ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur siswa, tes dibagi menjadi 3, yaitu tes 1. Tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa, sehingga berdasarkan hasil tersebut dapat dilakukan penanganan yang tepat. 2. Tes formatif. Tes formatif juga dapat dipandang sebagai tes diagnostik pada akhir pelajaran. Evaluasi formatif atau tes formatif diberikan pada akhir setiap program. Tes ini merupakan post-tes atau tes akhir proses. Evaluasi formatif mempunyai manfaat baik bagi siswa, guru, maupun program itu sendiri. 3. Tes sumatif. Evaluasi sumatif atau tes sumatif dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok atau sebuah program yang lebih besar. Dalam pengalaman di sekolah, tes formatif dapat disamakan dengan ulangan harian, sedangkan tes sumatif ini dapat disamakan dengan ulangan umum yang biasanya dilaksanakan pada setiap akhir semester. Sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.